pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah. Mari kita awali kegiatan subuh ini dengan membaca doa ya sebelum Thalabul ilmi sebagaimana biasanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah manfaat kepada kami dengan apa-apa yang Kau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah ilmu kepada kami semua. Kita berharap dan berdoa semoga hari ini membawa keberkahan, baik keberkahan bagi ilmu dan usia kita. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW selalu berdoa ya setiap pagi, karena pagi itu adalah waktu yang penuh berkah. Rasulullah senantiasa mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Jadi waktu pagi ya, waktu yang sangat berkah. Kita awali dengan hal-hal yang mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua insyaallah ya dalam kesempatan kali ini akan membahas tentang itu ya, kitab Riyadhus Shalihin untuk hari Kamis ya. Dalam jadwal itu dilihat yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kita baru menginjak bab 23 ya, karena pelan-pelan saja ya. Nah, saya share screen kan. Kita baru menginjak hadis atau bab ke-23, yaitu bab mengenai babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Bab tentang perintah untuk berbuat kebaikan dan larangan atau mencegah untuk kemunkaran. Jadi diawali ya, Syekh Imam An-Nawawi mengutip salah satu ayat yaitu surah Al-Imran ayat 104. Silahkan, ada yang mau baca dulu surah Al-Imran 104 sambil diterjemah. Nah, silahkan. Baik, kalau tidak ada, kita coba ya. Ini seperti nanti. Bentar. Silahkan Bunda Nunung. Ya. Sambil diterjemah ya, sedikit-sedikit kita praktekkan pembelajaran bahasa Arabik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kamu ummatuy yad'una, segolongan umat yang menyeru ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar, wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Baik, terima kasih Bunda Nunung. Di awal ya, dari surah Al-Imran ayat 104, Syekh Imam An-Nawawi mengutipnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala berfirman, wal takun, hendaklah ya, wa dan ini perintah ya dalam amar. Wal takun, dan hendaklah ada yang menjadi ya, minkum di antara kalian, ummatun, yaitu segolongan umat, yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar, ulaika humul muflihun, mereka
adalah orang-orang yang beruntung. Sini ya bahwa di dalam ayat 104 dari surah Ali Imran ini bahwa Allah ya berfirman, hendaklah ada ya di antara kalian itu sejumlah orang yang bertugas untuk menegakkan perintah Allah, menyeru orang-orang ya untuk berbuat baik, kemudian melarang dari perbuatan munkar. Ini kata Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah ini Abdul Haq menyampaikan ya, mereka adalah para sahabat yang terpilih, para mujahidin yang terpilih, para ulama ya. Jadi di sini para sahabat yang terpilih, kemudian para mujahidin, para ulama gitu ya. Dan mudah-mudahan kita juga dengan segala keterbatasan kita bisa masuk dalam jajaran ini ya. Bahwa qala Abu Ja'far Al-Baqir qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Ja'far ya pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah membacakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, summa qala al khair. Al khair itu yang dimaksud dengan al khair di sini adalah ittiba al-Qur'an wa sunnati, yaitu mengikuti Al-Qur'an dan sunnahku. Nah, jadi makna yang dimaksud dari ayat ini adalah pokoknya harus ada ya di antara segolongan manusia dari kalangan umat ini yang tugasnya mengemban urusan itu gitu ya. Walaupun memang ini kan diwajibkan pada setiap individu ya, amar ma'ruf nahi munkar itu setiap individu juga diwajibkan. Namun harus ada secara itunya ya, sekelompok orangnya yang betul-betul bersungguh-sungguh gitu. Bersungguh-sungguh sebagaimana apa yang sudah dilakukan oleh para sahabat terpilih tadi ya, para mujahidin terpilih, para ulama gitu. Nah, kemudian nanti akan nyambung ya dengan salah satu hadisnya yang man ra'a minkum munkaron. Nah, nanti mungkin di sesi hadis bahwa man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang di antara kalian melihat satu kemunkaran, satu maksiat, satu dosa misalnya, fal yughayyirhu biyadi, maka harus mencegah dengan tangannya. Fa ilam yastati', kalau tidak mampu fabilisani, maka dengan lisan. Fa ilam yastati', kalau tidak mampu dengan lisan, fabiqalbi, maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya. Kemudian memang banyak sekali ya hadis ataupun ayat yang menyuruh amar ma'ruf nahi munkar. Langsung saja kita pada kutipan ayat kedua yang dikutip oleh Syekh Imam An-Nawawi, yaitu surah Al-Imran ayat 110. Nah, karena untuk memahami amar ma'ruf nahi munkar juga kita harus betul-betul ya, jangan sampai sebagaimana para kelompok tertentu ya, ada yang bom bunuh diri atau dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar berbagai hal dilakukan gitu ya. Nah, apakah seperti itu? Nah, hari ini kita akan sama-sama bahas. Tapi sebelum ke sana kita akan bahas dulu surah Al-Imran ayat 110. Silahkan ada yang mau baca surah Al-Imran ayat 110. Bun. Ya, Saya coba Bun. Ya, silahkan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, wa qala, dan berfirman ta'ala, Allah ta'ala, kuntum khaira, kuntum sebaik-baik, Kuntum kalian kuntum kalian adalah khair, kuntum kalian adalah khaira umatin, umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, dilahirkan, linasi, dari manusia, untuk ta'mur, manusia, Bun. untuk manusia, ta'muruna,
eh, memerintah Iya, ta'muruna kalian memerintah dan memerintah bil ma'ruf supaya berbuat baik, watan hauna dan mencegah anil mungkari dari perbuatan mungkar. baik. Baik ya, Bunda Nani sudah membaca. Terima kasih. Di kutipan ini ya, yang kedua ini, Syekh Imam An-Nawawi mengutip surah Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum, bahwa kuntum itu kalian ya. Kuntum, kana dan antum ya, kuntum kalian semua adalah khaira ummah, umat terbaik, rijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Nah, bahwa Imam Bukhari menyampaikan bahwa dalam salah satu hadisnya ya, Abu Hurairah, maksud dari firman Allah kuntum khaira ummah ini, beliau menyampaikan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah untuk umat manusia gitu. Jadi sebaik-baik manusia untuk umat manusia ya, bahwa kalian datang manusia nih, dalam hadisnya membawa mereka ke dalam yang asalnya dalam keadaan terbelenggu ya di lehernya dengan rantai, kemudian mereka masuk Islam. Nah, ini kalau menurut hadis dari Abu Hurairah. Kemudian ada juga yang menyampaikan maksud dari kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik itu, yaitu umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Dengan kata lain, mereka adalah sebaik-baik umat dan manusia yang paling bermanfaat untuk umat manusia lainnya. Jadi ada yang menafsirkan bahwa kuntum khaira ummah itu bahwa kalian adalah umat terbaik itu, ukhrijat linnas ya, yang dilahirkan untuk manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya gitu ya. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar gitu ya. Nah, sehingga ditafsirkan misalnya dengan sebuah hadis misalnya, bahwa ada seorang laki-laki ya berdiri menunjukkan dirinya di hadapan Rasul ya. Saat itu sedang berada di atas mimbar. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah gitu ya. Nah, wahai Rasulullah, ayyunas khair, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manusia seperti siapakah manusia yang terbaik itu gitu. Ayyunas khair, siapa manusia yang terbaik itu? Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, khairun nas aqra'uhum, manusia terbaik adalah orang yang paling pandai baca Quran. Kemudian wa atqahum lillah, orang yang terbaik adalah manusia terbaik adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan lagi, wa amaruhum bil ma'ruf, orang yang terbaik adalah orang yang paling gencar dalam melakukan amar ma'ruf. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di setiap subuh ini dalam rangka amar ma'ruf ya, gencar dalam melakukan amar ma'ruf, wa anhahum 'anil munkar, dan paling gencar melakukan nahi munkar gitu ya. Wa awsaluhum lirrahim, dan yang paling gemar bersilaturahmi. Nah, ini adalah manusia terbaik versi hadis ini ya. Nah, hadis ini yaitu hadis yang diriwayatkan dari Durrah bin Abi Lahab ya, menyampaikan seperti ini. Jadi manusia terbaik kalau versi hadis ini adalah yang paling pandai baca Quran, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling gencar memerintahkan orang untuk berbuat baik ya, amar ma'ruf, dan paling gencar nahi munkar, mencegah orang dari berbuat munkar, dan paling gemar bersilaturahmi. Nah, jadi masih banyak juga yang lainnya bahwa kuntum khaira ummah, di riwayat yang lain bahwa maksud dari
kalian adalah umat terbaik itu bahwa mereka adalah orang-orang yang, kalau ini pendapat yang lain ya, mereka orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ini para muhajirin diantaranya adalah mendapat predikat manusia terbaik. Pendapat ini ya banyak sekali, tetapi intinya pendapat yang benarnya adalah bahwa ayat ini mengandung secara umum ya, bahwa tentunya semua umat ya, dalam setiap umat itu ada sebaik-baik generasinya. Nah, sebaik-baik generasi itu adalah orang-orang yang Rasulullah diutus di kalangan mereka, kemudian sesudah mereka, dan kemudian sesudah mereka. Nah, di sini wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan kalian umat Islam yang umat yang adil dan pilihan ya. Litakunu syuhada 'alan nas. Nah, ini jadi ada juga hadis masyhur ya, bahwa antum tufuna sab'ina ummah antum khairuha wa antum akramu 'ala Allah azza wa jalla. Ini ada salah satu riwayat ya, salah satu hadis dari Hakim bin Muawiyah bin Haidah. Rasulullah pernah bersabda, antum tufuna sab'ina ummah, kalian adalah umat yang ke-70. Antum khairuha, kalian yang paling baik. Wa antum akramu 'ala Allah azza wa jalla, kalian adalah orang kelompok yang paling mulia menurut Allah. Nah, ini ya. Walaupun ini predikatnya hasan, jadi ada salah satu riwayat bahwa antum tufuna sab'ina ummah, kalian adalah umat yang ke-70. Itu di zaman Rasul ya. Antum khairuha, kalian adalah yang terbaik. Wa antum akramu 'ala Allah azza wa jalla, dan kalian adalah umat yang paling mulia menurut Allah. Jadi sesungguhnya umat Nabi Muhammad ya menduduki peringkat teratas dalam semua kebaikan. Berkah Nabi ya, Nabi Muhammad, karena sesungguhnya Rasulullah adalah makhluk Allah yang paling mulia, Rasul yang paling dimuliakan di sisi Allah. Allah mengutusnya dengan membawa syariat yang sangat sempurna ya. Nah, belum pernah diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi subhanallah ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai umat Rasul mesti berbangga, karena diantaranya banyak keistimewaannya, diantaranya ya bahwa u'titu malam yu'ta ahadun minal anbiya. Kata Rasul ya, aku dianugerahi pemberian yang belum pernah diberikan kepada Nabi sebelumku. Fakulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah mahua, wahai Rasulullah, apa anugerah itu? Nah, kemudian Rasul menjawab, nusirtu birru'bi, aku diberi pertolongan melalui rasa gentar gitu. Jadi musuh itu sudah takut gitu ya. U'titu mafatihal ard, kemudian aku diberi semua kunci perbendaharaan bumi. Kemudian wa summi tu Ahmad, dan aku diberi nama Ahmad. Wa ju'ilat turabli tahura, dan debu dijadikan untukku suci dan mensucikan. Wa ju'ilat ummati khairal umam, dan umatku dijadikan sebagai umat terbaik. Jadi kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad, merupakan umat terbaik. Nah, sudah kepanjangan di ayat ya. Kita langsung saja hadisnya nih. Hadisnya sudah sangat terkenal, yang tadi saya bacakan ya, man ra'a minkum munkaron. Nah, siapa yang akan baca silahkan hadisnya. Wa ammal ahadis fal awal. Nah, ini silahkan. Ada yang akan baca? Ya, silahkan Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ahadis, dan adapun hadis nih, fal awalu, maka yang pertama, hadis pertama an Abi Sa'idil Khudri, dari Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata Rasul, man, barang siapa, ro'a, yang melihat, minkum, dari kalian semua, munkaron, kemunkaran, fal yughayyiruhu,
Fal yughayyirhu bun adalah amr. Fal yughayyir, maka rubahlah kemunkaran tersebut biadihi dengan apa ya Bun? Kalau tangan di sini maksudnya kekuasaan ya. Oh, Dengan tangan sajalah aslinya. Dengan tangannya. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu, fa bilisanihi, dengan lisannya. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu, fa biqalbihi, dengan hatinya. Wadalika, dan itu adafu lebih lemah. Selemah-lemahnya ismu tafdil ya, kita udah belajar ismu tafdil. Selemah-lemahnya al-imani, keimanan. Baik. Rawat meriwayatkan hadis tersebut Muslimun, dari Muslim. Nah, terima kasih ya Bunda Risma, selalu berpartisipasi nih dalam setiap bacanya ya. Wa amal ahadis, adapun hadis-hadis diantaranya fal awal, hadis yang pertama, an Abi Sa'id al-Khudri, hadis diterima dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu, kata Abu Sa'id ya, aku pernah mendengar ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwa Rasulullah bersabda, man, barang siapa, itu siapa saja, ro'a ya, yang melihat, minkum, di antara kalian, munkaron, kemunkaran, fal yughayyirhu, maka hendaklah dia merubahnya ya, kemungkaran itu, biadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati', jika tidak bisa, fabilisani, maka dengan lisannya, minimal menasehati ya. Kalau orang berbuat dosa, berbuat maksiat itu, kalau kita tidak bisa mencegah dengan tangan, minimalnya dengan lisan, dinasehati. Fa illam yastati', dan jika tidak bisa, tidak mampu, fabiqalbi, maka dengan hati ya. Maksudnya dengan hati itu tidak senang gitu, tidak setuju dengan apa yang dilakukan gitu. Wadzalika adhaful iman, dan hal itu ya, yang terakhir itu selemah-lemahnya iman. Nah, jadi kalau dilihat ya, memang hadis ini harus dipahami secara baik ya, secara benar, bahwa jangan sampai nanti ya, kalau gegabah misalnya, kalau kita dipahami secara gegabah, kalau secara serampangan, tidak menutup kemungkinan bahwa kan kemarin-kemarin ya banyak terjadi, misalnya atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, ada bom bunuh diri ya di rumah ibadah non muslim sendiri, menyerang kelompok minoritas gitu ya, dianggap sesat, dianggap murtad, kemudian melakukan berbagai ya hal-hal yang tidak dilaksanakan secara hikmah. Kan kita tahu di Indonesia itu kan negara hukum ya, bahwa semua warga negara, baik muslim, non muslim, soleh ataupun tidak ya, kuat ataupun lemah, nah di sana kan di hadapan hukum sama. Jadi jangan main hakim sendiri gitu, karena ada undang-undangnya. Jadi harus dipahami dengan paripurna, man ra'a minkum di sini ya, secara utuh, bahwa berdasarkan pendapat para ulama yang misalnya ada Ibnu Rajab ya dan lain sebagainya, bahwa man ra'a minkum munkaron ini menunjukkan kewajiban ya, mengingkari kemungkaran yang terjadi itu sesuai kemampuan masing-masing. Namun tentu saja ya, setiap muslim tetap wajib mengingkari kemungkaran dengan hatinya, karena kalau dia tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya, itu adalah menunjukkan adhaful iman, imannya, atau justru imannya sudah hilang. Nah, Imam Ibnu Rajab menegaskan bahwa kewajiban mencegah dan menghentikan kemungkaran ya, dengan biadih, dengan kekuatan, atau bilisani, dengan ucapan itu, nah, tergantung kepada kesanggupan. Artinya seorang muslim ya wajib mencegah dan menghentikan kemungkaran dengan tangannya, dengan lisannya jika mampu. Namun ketika tidak mampu atau takut ya mendapatkan madorot, misalnya ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia tidak wajib melakukannya. Berbeda kalau dengan hati ya,
setiap muslim wajib mengingkari kemungkaran dengan hatinya dalam setiap keadaan. Di sini ya, misalnya bahwa orang yang melihat kemunkaran kemudian dia membenci, maka dia seperti orang yang tidak melihat kemunkaran. Sebaliknya, orang yang tidak melihat kemunkaran tetapi dia rela ya terhadap hal itu, maka dia seperti orang yang melihat kemunkaran. Jadi berdasarkan hadis tadi ya, Imam Ibnu Rajab menjelaskan bahwa orang yang melihat maksiat, dosa, kemunkaran itu dan dia nggak mampu menghentikannya dengan tangan atau lisannya, tetapi hatinya benci ya terhadap maksiat itu, maka dia seperti orang yang tidak melihat kemungkaran. Sebaliknya, orang yang tidak melihat maksiatnya, tidak melihat dosanya, tetapi dia rela terhadap maksiat atau kemungkaran itu, maka dia seperti orang yang melihat kemungkaran dan tidak mencegahnya gitu, padahal mampu mencegah baik dengan perbuatan ataupun ucapan. Jadi rela terhadap kemungkaran, rela terhadap maksiat, terhadap keburukan ya yang terjadi, itu adalah salah satu sesuatu yang haram atau yang paling buruk gitu ya. Adapun kemunkaran yang atau maksiat yang wajib diingkari adalah kemunkaran yang disepakati para ulama ya, bukan jenis kemunkaran yang masih diperselisihkan. Misalnya salah satu contohnya ya, misalnya seperti kayak tawasul, tabaruk gitu ya, gitu kan, ada kelompok tertentu yang setuju, ada yang tidak. Nah, itu tidak termasuk di dalamnya. Nah, kemudian di sini ya, bahwa sebentar, langsung ke sini saja. Dalam banyak sekali sebetulnya ini maaf saya tadi belum menakhrijnya ya hadisnya, bahwa hadis dari Abi Sa'id Khudri ini banyak ya, ini sangat populer, diriwayatkan oleh banyak sekali dalam Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah ya, kemudian Abdul Razak, banyak sekali. Jadi di antara kesimpulan syarah hadis ini adalah menunjukkan kewajiban mengingkari kemunkaran sesuai dengan kemampuan. Tadi ya, pengingkaran terhadap maksiat itu hukumnya wajib karena tadi ya, orang yang hatinya tidak mengingkari kemungkaran itu menunjukkan imannya sudah hilang dari hatinya gitu. Sekarang definisi ma'ruf misalnya, kan amar ma'ruf ya, definisi ma'ruf, kalau Ar-Raghib Al-Asfahani menyampaikan bahwa ma'ruf itu pokoknya suatu nama ya, setiap perbuatan yang diketahui kebaikannya oleh akal ataupun syariat. Kalau munkar adalah apa yang diingkari oleh akal dan syariat. Nah, Imam Ibnu Taimiyah menyampaikan ya, al-ma'ruf itu adalah nama yang mencakup segala yang dicintai Allah ya, berupa iman dan amal soleh. Sedangkan menurut syariat, ma'ruf itu adalah, kan sering kita mendengar amar ma'ruf nahi munkar. Nah, menurut syariat ya, ma'ruf itu adalah pokoknya segala sesuatu yang dianggap baik oleh syariat, diperintah untuk melakukan ya, dipuji orang yang melakukannya. Pokoknya segala bentuk ketaatan kepada Allah masuk dalam pengertian ma'ruf. Nah, dan ma'ruf yang paling utama adalah mentauhidkan Allah gitu ya, mentauhidkan Allah dan beriman ya kepada Allah. Kemudian definisi munkar ya, kalau tadi munkar itu pokoknya segala sesuatu yang dilarang oleh syariat dan menyalahi syariat. Kalau Imam Ibnu Taimiyah menyampaikan munkar itu adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dilarang Allah. Nah, jadi Imam Asy-Syaukani menyampaikan sesungguhnya mereka menyuruh kepada perbuatan ma'ruf ya dalam syariat ini dan melarang dari yang munkar. Jadi yang menjadi tolak ukur itu bahwa sesuatu itu ma'ruf atau munkar itu adalah menurut apa? Menurut Quran dan Sunnah gitu ya. Bahwa perkataan, perbuatan, keyakinan itu ma'ruf atau tidak ya, ini dikembalikan kepada penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah nih, menurut pemahaman salafus sholih. Keutamaan amar ma'ruf nahi munkar, nah keutamaannya ini adalah luar biasa ya, bahwa
amar ma'ruf nahi munkar ini adalah sesuatu yang penting dalam agama gitu ya. Karena kan Allah juga mengutus para nabi ya, ini untuk amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Bahwa kalau menurut Ibnu Taimiyah, amar ma'ruf nahi munkar ini adalah penyebab Allah ya menurunkan kitabnya, mengutus para rasul, dan ini adalah inti ya, bagian inti dari agama. Keutamaan amar ma'ruf nahi munkar itu kan jadi termasuk kewajiban yang paling penting dalam Islam. Kemudian sebagai sebab keselamatan ya dan kebaikan bagi masyarakat. Kemudian menghidupkan hati. Nah ini jadi keutamaan amar ma'ruf nahi munkar itu bisa mengundang pertolongan Allah gitu ya. Faktor yang mengundang kemuliaan, kekuasaan. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini juga termasuk sedekah ya. Bisa menolak mara bahaya dengan kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya. Mudah-mudahan subuh yang kita lakukan juga ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar ya. Menolak mara bahaya, kemudian mencegah ya dari perbuatan munkar ya yang akan diselamatkan oleh Allah. Amar ma'ruf nahi munkar juga termasuk sifat orang mukmin yang salih gitu ya. Amar ma'ruf nahi munkar adalah jihad yang paling utama. Amar ma'ruf nahi munkar juga termasuk sebab dosa kita diampuni. Amar ma'ruf nahi munkar juga adalah perkataan yang paling baik dan seutama-utamanya amal. Nah, akibatnya kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, nah, kalau kita sudah enggan ya, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan mendapatkan laknat dari Allah. Nauzubillah ya, akan mendapatkan celaan, hinaan, kerusakan semakin merajalela, mendapatkan hukuman dari Allah. Kemudian tentu saja akan dikuasai oleh musuh-musuh Islam ya. Dan doa tidak akan dikabulkan kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak dilakukan. Juga akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nanti juga akan dipinta pertanggungjawaban kita di hari kiamat. Bagaimana ya? Apakah kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Nah, kemudian tadi hukum ya, hukum mengingkari kemungkaran. Tadi yang mengingkari kemungkaran itu bisa dengan tangan, bisa dengan lisan ya. Nah, yang pertama ada yang berpendapat fardu kifayah. Nah, bahwa dari wal takum minkum ya yang kita baca tadi Al Imran 104, bahwa Ibnu Katsir menyampaikan maksud ayat ini adalah ya pokoknya harus ada segolongan dari umat ini yang memegang peran ini amar ma'ruf nahi munkar gitu. Nah, kemudian ayat ini dan ayat berikutnya merupakan dalil bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah fardu kifayah. Ketika sudah ada yang melakukan, maka sudah cukup. Jadi oleh karena itu wajib ya untuk ulil amri atau pemerintah menunjuk sejumlah orang yang punya kemampuan ya untuk menjalankan tugas ini, amar ma'ruf nahi munkar. Karena ada perbuatan munkar yang tidak bisa diubah kecuali oleh sejumlah orang gitu ya, yang punya kapasitas keilmuannya, punya pemahaman yang benar, sikapnya yang hikmah. Misalnya ya untuk membantah sekarang banyak firqah-firqah ya, aliran-aliran yang apakah ini sesat atau tidak, kan itu harus oleh sekelompok orang yang mumpuni, yang punya keilmuan untuk menyatakan dia kafir atau sesat atau keliru gitu ya. Nah, kalau di kita mungkin ada MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, itu adalah sekelompok orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian di sini ya ada salah satu hadis bahwa idza amilatil khoti'ah, jika sebuah kesalahan ya dilakukan fil ardi bumi, kana man syahidaha, kemudian ada orang yang melihatnya, karihaha, kemudian dia membenci khoti'ah tadi, kesalahan tadi, waqala marrah, kemudian Rasulullah berkata seperti ini ya, ankaroha ya, kemudian dia mengingkarinya, kamanogoba, maka seperti orang yang tidak melihatnya, waman goba, tapi orang yang tidak melihat ya maksiat itu, tapi farodiyaha, tapi dia ridho terhadap kemunkaran itu, karena kaman syahidah, maka orang itu ketika
setuju ya dengan maksiat itu, maka seperti yang melihatnya. Jadi ini makanya harus benar-benar ya kita membenci terhadap sebuah maksiat, dosa, kesalahan. Jadi kan di sini idza amilatil khoti'ah, ketika ada kesalahan ya fil yang dilakukan di bumi, karena man syahidaha, ketika kita menyaksikan maksiat itu tapi karihaha, kita membencinya ya, ankaroha, kita membencinya, maka kaman goba, maka seperti orang yang nggak melihat gitu kalau kita benci gitu ya. Waman goba, tetapi walaupun kita tidak melihat anha ya maksiat itu, farodiyaha, tapi ridho, merestui ya, setuju, karena kaman syahidah, maka sama seperti orang yang melihat gitu. Kemudian yang kedua adalah fardu ain. Nah, bahwa tadi ya, barang siapa itu kata Nabi menunjukkan bahwa mengingkari kemungkaran itu wajib atas setiap individu ya. Nah, ini setiap individu yang punya kemampuan untuk mengetahui kemunkaran atau melihatnya. Jadi Syekh Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar itu tadi mah fardu kifayah ya, kemudian terkadang menjadi fardu ain jika keadaan dan kondisinya tidak ada yang mengetahui kecuali dia yang lihat maksiat dosanya itu, dia gitu, bisa jadi menjadi fardu ain gitu, yang asalnya jadi fardu kifayah, tapi karena tidak ada yang tahu selain dia yang mengetahui kemunkaran itu, bisa menjadi fardu ain. Jadi orang yang melihat langsung ya kesalahan, kemudian dia membencinya dengan hati, nah sama seperti orang yang tidak melihat namun tidak mampu mengingkarinya dengan lisan dan tangannya. Sementara tadi ya orang yang tidak melihat kesalahan tapi dia ridho ya, rela, sama seperti orang yang melihat namun tidak mengingkarinya padahal ia mampu mengingkarinya. Nah karena kan ketika kita ridho terhadap kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa ya, hal-hal yang haram misalnya, nah ketika hati kita tidak mengingkari gitu ya, nah itu akan sangat berbahaya. Nah jadi dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa kita mengingkari sebuah maksiat, sebuah kemunkaran, sebuah dosa dengan hati kita adalah hukumnya wajib ya dalam segala kondisi. Sedangkan kalau mengingkari dengan tangan kita karena kita nggak mampu, dengan lisan tidak mampu menasehati ya, nah kalau itu sesuai kemampuan. Dalilnya ya dari Abu Bakar, mamin kaumin, tidaklah suatu kaum yuk malufihim bil ma'asi, yang dikerjakan ya di tengah-tengah mereka berbagai kemaksiatan, yaqdiruna ala ayyughayyiru, kemudian mereka mampu mencegahnya, malam yughayyiru, tetapi mereka tidak mencegah, illa yushiku, nah kecuali ya hal itu, ayya ummahumullah minhu bi'aqab, melainkan Allah pasti akan menurunkan hukuman kepada mereka. Nah, jadi ini harus hati-hati ya, bahwa mamin kaumin, tidaklah suatu kaum yang di dalamnya itu yuk malufihim bil ma'asi, banyak sekali maksiat ya yang terjadi, yaqdiruna ala ayyugoriru, padahal mereka mampu mencegah maksiat itu, sumalam yugoyiru, tetapi tidak mau mengubahnya. Nah maka hati-hati, illa yushiku ayya ummahumullah minhu bi'iqab, pasti Allah akan menurunkan iqab, siksa ya, hukuman kepada mereka. Bahwa di hadis yang lain, innallah, sesungguhnya Allah, la yas'alul abdu, pasti Allah bertanya kepada seorang hamba yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, hatta yakula, sampai dia mengatakan ya, ma mana'aka, apa yang menghalangimu, idro aital munkar, engkau melihat ya kemunkaran, antun kirohu, nah jadi apa yang menghalangimu dari mengingkari sebuah kemunkaran jika engkau melihatnya, fa iza laqanallahu abdan hujjatahu qala ya rab rajautuka wa fariqtu minan nas. Jadi nanti akan ditanya ya, apa yang menghalangimu dari mengingkari sebuah kemungkaran jika engkau melihatnya. Nah jika Allah sudah mengajarkan hujah kepada hambanya, hamba tersebut menyampaikan, wahai Tuhanku, aku berharap kepadamu dan aku tinggalkan manusia. Nah jadi Rasulullah ya, ingatlah, jangan sekali-kali ya segan kepada manusia untuk menghalangi seseorang untuk mengatakan kebenaran jika ia tahu. Jadi harus seperti itu ya,
Kalau dalam hadis yang lain bahwa fa innahu la yuqarribu min ajalin wa la yubaidu min rizkin ayyuqala bihaq au yudhkaru bi azim. Jadi mengucapkan yang hak, mengingatkan tentang sesuatu yang besar ya, yang tidak mendekatkan kepada ajal dan tidak menjauhkan kepada rezeki. Jadi hadis ini ditafsirkan bahwa penghalang untuk mengingkari kemungkaran itu hanya sekedar segan dan bukannya takut yang menghapus kewajiban mengingkari kemungkaran. Nah, bagaimana hukumnya mengingkari kemungkaran kepada penguasa? Nah, dan ini adalah afdalul jihad kalimatun hak ya. Inda sultani jair. Jihad terbaik adalah mengatakan kalimat hak ya. Mengatakan yang benar kepada pemimpin yang dolim. Itu adalah jihad terbaik. Afdalul jihad kalimatun hak ya. Wa fi riwayah adalin inda sultanin jair. Jadi harus ini adalah jihad terbaik, menyampaikan kalimat yang benar ya kepada pemimpin yang zalim. Nah, sehingga terakhir ya, mungkin ini kan bahasannya masih banyak tapi saya akhiri saja. Jadi Sa'id bin Jabir ya berkata bahwa aku berkata kepada Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, aku memerintah kebaikan kepada penguasa dan melarangnya dari kemunkaran. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, jika engkau takut ya penguasa itu membunuhmu, jangan kau lakukan. Aku mengulangi perkataanku tadi, namun Ibnu Abbas menjawab seperti jawaban tadi. Aku mengulanginya ya. Jika engkau memang harus melakukan, maka kerjakan secara empat mata dengannya gitu. Man aroda ayan sohalidi sultan falayubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menasehati penguasa ya, jangan ia menampakkan dengan terang-terangan. Walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bihi. Hendaklah ia pegang tangannya lalu menyendiri dengannya. Fa in qabila minhu fadzaka wa illa kana qad adda alladhi alaih. Jika penguasa itu mau mendengar nasihat itu, maka itu yang terbaik. Tapi kalau penguasa itu nggak mau menerima, maka sungguh ia sudah melakukan kewajiban. Nah ini ya juga harus ada keberanian. Nah, nanti ada tingkatan-tingkatannya ya, amar ma'ruf nahi munkar itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah kemudian ada perbedaan tanggung jawabnya gitu ya. Ada para ulama seperti apa, kewajiban pemerintah, kemudian dan masih banyak lagi gitu ya bahasan-bahasannya. Nah, bagaimana mengingkari kemungkaran dengan hati gitu ya. Nah, ini juga termasuk bagian dari iman, bahwa orang yang sanggup mengerjakan salah satu bagian dari iman itu lebih baik daripada orang yang meninggalkan dan tidak sanggup mengerjakan. Nah, seperti itu saja untuk hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Ibu Dr. Penti yang telah memberikan pencerahannya kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmunya sangat bermanfaat dan penuh dengan keberkahan, serta mudah-mudahan kita semua diberi rezeki pemahaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mengakhiri acara ini kita baca istighfar 3 kali, kemudian doa kafaratul masjid. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bunda.